Baik, sebelumnya Bapak buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat siang menjelang sore ya anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Eh, Sebelumnya Bapak minta kalian buat yang nggak berhalangan untuk bisa on cam ya menemani Bapak di sore hari ini. Ini maksudnya udah sore atau siang ya? Siang kayaknya ya udah siang. Saya masih siang. Oh ya, sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Silahkan untuk Mas Andika memimpin sesi doanya terlebih dahulu, Mas. Baik, Pak. Eh, sudah terdengar, Pak, suara saya? Ya, sudah terdengar, Mas. Marilah, teman-teman, sebelum kita mengawali eh, pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan Bapak presensi satu-satu ya. Pertama, Mbak Alfi Hadir, Maharani. Pak. Lalu Mas Andika Ariel Prasetya. Mas Andika, apakah masih di sini, Mas? Hadir, Pak. Oh ya. Mas Andika ini sedang live dari mana, Mas? Kalau boleh tahu. Dari Vietnam, Pak. Vietnam, oh jauh sekali ya, Mas. Semoga baik-baik saja di Ya. Vietnam ya, Mas. Dan sepertinya Bapak pantau di berita itu kasus COVID di Vietnam jauh lebih baik daripada di Indonesia. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. Lalu selanjutnya Mas VR Nur Aditya. Hadir, Bapak. Ya, terus Mas Raihan Faris. Apakah masih bersama kita? Oh ya, udah mungkin sepertinya sedang ada kendala sinyal ataupun sedang ke belakang ya, nggak tahu Bapak. Lanjut Bapak presensi dulu ya. Selanjutnya ada Mas Yudi Pramono. Hadir, Pak. Hadir ya. Mas Yudi ini dari mana ini, Mas? Dari rumah atau dari kos-kosan atau dari mana ini? Di kos-kosan, Pak. Oh, di kos-kosan. Lagi isoman atau gimana, Mas? Alhamdulillah negatif, Pak. Cuman ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap jaga kondisi kesehatan ya, Mas. Sekarang itu sedang ibaratnya kasusnya sedang melonjak tinggi dan Bapak harap buat kalian semua yang sedang di Semarang ataupun dimanapun itu tetap menjaga kesehatannya ya. Lanjut ada Mbak Eva Aprilia Saputri. Hadir, Pak. Ya, Mbak Eva. Mbak Eva ini dari mana, Mbak? Dari Temanggung. Dari Temanggung ya. Oh, jauh juga ya, Mbak. Iya, Ya. Pak. Jauh kayak aku sama dia. Dia siapa ini maksudnya? Ya, adalah ya, Mbak. Selanjutnya Mas Hafiz Fahri Alifiansyah ini. Hadir, Pak. Hadir ya. Tadi sepertinya Mas Hafiz ini live langsung dari mana, Mas? Thailand, Pak. Kok sepertinya dari mana? Thailand. Thailand. Oh, ngapain ke Thailand, Mas? Belajar bahasa Thailand, Pak. Oh, mungkin bisa dipraktekin sedikit, Mas, mengenai Anak bahasanya. Hanoi. Itu artinya apa? Bapak ganteng banget sih, gitu artinya. Oh, bagus sekali ya, Mas. Mungkin buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Thailand, selanjutnya bisa japri sama Mas Hafiz Fahri seperti itu ya. Bapak lanjutkan presensinya ya. Selanjutnya Mbak Iis Aisyah ini. Dari mana, Mbak? Hadir, Bapak. Hadir ya. Mbak. Dari tadi, Pak. Ya maksudnya tempatnya seperti itu, Mbak. Apakah dari rumah, kos-kosan, bukan waktunya seperti itu.
Iya Pak, dari di rumah. Oh ya. Terus selanjutnya, terus sebentar, buku absen Bapak kok tiba-tiba close for sendiri ya? Nah, selanjutnya Mbak Hansa Rahma. Halo Mbak Hadir, Hansa? Pak. Oh, hadir. Bapak kirain nggak hadir ya, soalnya dipanggil dari tadi nggak nyambung. Selanjutnya Mbak Hikmah Eni Wulansari. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Librianti Okta Putri. Hadir, Pak. Selanjutnya Sarita Naila. Hadir, Pak. Terus siapa lagi nih? Mbak Sekar Jasmine. Hadir, Bapak. Ya, dan yang terakhir ini ada Mbak Yuliana Holisotul. Hadir Mbak? Gimana Bapak? Hadir Mbak? Hadir Bapak. Baik, Alhamdulillah kehadiran kita pada hari ini nggak ada yang absen satupun ya. Dan kelihatannya Bapak, saya kalian... belum dipanggil. Siapa ya Mbak namanya sebentar? Oh iya Mbak Putri Wulansari. Mohon maaf ya Mbak, tadi kelewat satu soalnya. Iya, Bapak, tidak apa-apa. Mbak Saya Putri ini hadirannya dari mana, Bapak? nggak perlu Mbak sepertinya karena kita akan mau langsung masuk ke materi seperti itu ya. Oh, iya. Tidak apa-apa, Bapak. Selanjutnya Bapak ada sedikit permainan ya untuk kalian semua. Permainannya ini nanti bakal ada kaitan sama materi yang akan Bapak sampaikan. Mungkin tunggu sebentar ya, akan Bapak share screen kan terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anak semua teks-teksnya tersebut? Sudah, Pak. Sudah ya. Selanjutnya akan Bapak sampaikan mengenai bagaimana sih aturan permainannya, cara mainnya bagaimana. Nanti aturan permainannya itu akan Bapak tunjuk satu anak, salah satu dari kalian ya, seperti itu bergantian. Nanti Bapak minta kalian untuk dari font yang ada di layar kalian ya. Bukan tulisannya, tapi warna dari font yang ada di layar kalian, seperti itu. Apakah dapat dipahami? Bisa Iya, Pak. Pak. Paham. Tuh, Pak. Ya Pak. Oke, baik. Siap-siap terlebih dahulu ya. Sambil sekalian Bapak cek juga kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Silahkan Mas Hafiz Fahri. Halo Mas Hafiz Fahri. Mas Hafiz masih di sini Mas? Ya, mungkin sepertinya Mas Hafiz sedang ada kendala ya. Jadi kita ganti terlebih dahulu. Silahkan Mbak Yuliana. Gimana Mbak? Sudah siap belum mengikuti permainan kali ini? Siap Bapak, siap. Baik, Bapak minta kamu baca 3 baris ke bawah ya. Dari yang baris pertama itu sampai ke baris yang tulisannya tulisannya itu pink. Tahu Mbak batasnya sampai mana? 4 Pink. baris ke bawah itu. Ya, yang di tengah. Oh ya. Ya, sudah siap Mbak? Silakan dimulai. Biru, ungu, merah, biru. Ke samping Mbak, bacanya bukan seperti itu. Jadi itu bacanya ke samping lalu ke bawah seperti itu. Kurang fokus ini. Nah, itu. Oh, berarti Silakan kayak Mbak bisa dimulai. Oke. Biru, hitam, merah, ungu, Ayo. hijau, merah, oranye, hijau, biru. Nah, kenapa Mbak? Sepertinya kelihatan susah sekali dalam membaca seperti ini. Ya, terkecoh sama tulisan Bapak. Oh ya, lain kali bisa lebih ditingkatkan dulu fokusnya ya. Dulu Siap. Mbak Yuliana di TK itu belajar warna-warna nggak Mbak? Yuk belajar Bapak. Saya masuk Oh. sekolah juga tes buta warna kok. Oh,
Karena tadi Bapak lihat sepertinya Mbak Yulin itu agak terbata-bata ya dalam menyebutkan beberapa warna yang Bapak tampilkan seperti itu. Sudah siap? Sudah melihat bagaimana tadi Mbak Yuliana melakukan permainan yang Bapak berikan? Udah mudeng kan? Selanjutnya Bapak minta Mas Hafiz Fahri ini. Tadi Mas Hafiz Fahri kemana Mas? Kok tadi saya panggil malah pergi? Jaringan saya ini Pak, saya mencoba masuk terus dari tadi tuh Pak. Oh, ya. Selanjutnya tolong scroll ke bawah Mas Fiar. Terus sampai bawah Mas. Nah, tolong selanjutnya Mas Hafiz Fahri sudah paham kan aturan permainannya seperti apa tadi? Nah, Sudah, Pak. selanjutnya giliran Mas Hafiz Fahri untuk membaca tapi dari bawah ke atas ya Mas. Dari yang tulisannya kuning sampai ke merah yang atas sendiri, tapi dari bawah ke atas seperti itu. Sudah siap Pak? Siap sih, tapi ini gimana Pak? Dari yang tulisan kuning itu nanti ke tulisan hijau Sampai atau ke atas. tulisan yang Sampai yang ini tulisannya merah. Nah, merah sampai yang itu tadi. merah yang warnanya hijau ya Pak? Iya. Kalau sudah Enggak ngecek dulu Pak, kan. maksud saya dari yang paling bawah ke yang atas sebelah kiri ke atas atau sebelah kanan? Dari bawah ke kanan, lalu ke kiri, bawah, kanan, kiri, bawah, kanan, kiri. Seperti itu, Mas. Siap Pak. Sudah paham? Silahkan Sudah Mas, paham. dimulai. Hijau, ungu, kuning, coklat, biru, hitam, merah, ungu, merah, biru, kuning, hijau. Nah, baik sekali sepertinya konsentrasi Mas Fahri pada kesempatan kali ini. Tadi sebelum mengikuti kelas, Mas Fahri sudah makan siang belum, Mas? Sudah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, pantas saja ya. Tadi konsentrasinya sangat baik. Selanjutnya, Bapak minta cewek ya. Sebentar, Bapak pilih terlebih dahulu. Silahkan untuk Mbak Alfi Maharani. Ya, gimana? Minta tolong Mas Fiar untuk scroll ke atas terlebih dahulu. Nah, stop Mas. Silahkan Mbak Alfi Maharani ini untuk membaca seperti Mas Fahri ya, dari bawah ke atas. Tapi cukup sampai ke tulisan yang oranye itu Mbak, yang di tengah. Ya, warna kuning ya, Pak? Ya, sudah siap Mbak? Insya Allah. Ya, baik. Silahkan dimulai Mbak. Biru, kuning, pink, merah, hijau, hitam, merah, ungu, merah, hitam, biru, kuning. Nah, sepertinya masih terlalu mudah ya untuk Mbak Alfi Maharani. Mungkin untuk Mbak Alfi Maharani ini Bapak kasih ekstra sedikit ya. Mas Fiar, tolong boleh di-scroll ke bawah lagi, Mas. Nah, sudah cukup, Mas. Silahkan selanjutnya, karena sepertinya Mbak Alfi Maharani memiliki konsentrasi yang baik, Bapak uji sekalian, untuk membaca dari yang tulisan pink sampai ke kuning itu, Mbak. Dari atas sampai ke bawah. Kalau tadi kan dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Silahkan, Mbak. Ungu, merah, hitam, biru, coklat, kuning, ungu, hijau. Nah, baik sekali, Mbak. Beri aplaus dulu sama teman-teman kalian yang sudah mengikuti permainan ini. Nah, selanjutnya akan Bapak kasih beritahu kontrak layanannya ya untuk pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang besok. Bapak minta kalau misal nggak ada kendala sinyal ataupun sedang tidak ada masalah apapun itu, Bapak mohon untuk menemani Bapak ikut on cam di sini ya, biar Bapak nggak sendirian gitu. Terus selanjutnya ya kita langsung masuk saja ke materi ya. Sebelum kita masuk ke materi, ini sudah masuk ke materi sih. Materinya itu langsung Bapak kasih lihat kalian sebuah video terlebih dahulu ya. Videonya itu nanti ada kaitannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai mengembangkan konsentrasi selama pembelajaran daring. Nah, teman-teman pasti ya kalian pasti pernah kan
mengalami, bukan pernah lagi, mengalami yang namanya nggak konsentrasi atau nggak fokus dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, mengapa yang namanya konsentrasi atau fokus dalam pembelajaran daring itu penting? Akan kita pelajari bersama hari ini bersama-sama. Sebentar ya, Bapak mohon ya dalam kalian menyimak video kali ini untuk bisa benar-benar fokus dan konsentrasi terhadap apa yang ada di depan kalian, bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi Bapak minta juga melihat, kasih perhatian dan juga fokus ya, sesuai sama yang kita pelajari hari ini. Ya, silahkan di-play, Mas. Gimana anak-anak, sudah menyimak videonya? Sudah, Bapak. Nah, sudah paham kan? Ibaratnya pesan dari videonya itu apa, masalah dari videonya itu apa, esensi yang coba disampaikan dari video tersebut juga apa. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian untuk ibaratnya mengerjakan lembar kerja yang selanjutnya kan Bapak bagikan ya, dikerjakan secara individu. Nah, untuk anak-anak sudah 8 menit berlangsung ya, apakah menemukan kesulitan atau kendala dalam mengerjakan seperti itu? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Bapak silahkan lanjutkan pengerjaannya seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah 15 menit berlalu. Bapak harap kalian sudah selesai dalam mengerjakan lembar kerja yang tadi Bapak kasih kalian di grup WA. Selanjutnya mungkin bisa salah satu dari kalian untuk menyampaikan atau memaparkan seperti itu hasil pekerjaannya di kelas. Silahkan Bapak beri kesempatan terlebih dahulu pada kalian buat yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya. Saya, Pak. Oh ya, siapa ini? Sebentar. Andika, Pak. Oh ya, Mas Andika ya. Baik, Mas Andika. Semua. Oh gitu. Silahkan Mas dari nomor 1 sampai 4 seperti itu. Tapi secara cepat ya Mas. Jadi yang pertama itu permasalahan tidak bisa konsentrasi selama mengikuti pelajaran daring menggunakan HP atau laptop. Lalu nomor 3 pada Simawar itu adalah Simawar membuka aplikasi lain di tengah pembelajaran daring sehingga memecah konsentrasinya saat mengikuti pembelajaran. Selain itu, selama pembelajaran berlangsung, Simawar terlihat mengantuk. Ya mungkin habis begadang, Pak, gitu. Lalu yang ketiga, dampak dari permasalahan itu adalah prestasi Mawar yang menurun. Lalu nomor 4, jika kamu berada di posisi tokoh tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Saya ada di posisi Mawar, mungkin kalau saya tahu besoknya bakal pelajaran pagi-pagi, Pak, nggak akan tidur sampai larut malam, supaya istirahat saya cukup. Terus terkait membuka aplikasi lain di tengah pelajaran itu mungkin diatasinya dengan kesadaran diri sih, Pak. Jadi kita memang harus memahami situasi dan mampu membedakan antara
kegiatan belajar dan bermain, begitu Pak. Sekian, terima kasih. Oke, baik sekali dari apa yang disampaikan Mas Andika ya. Sebelumnya beri tepuk tangan terlebih dahulu sama Mas Andika yang sudah mau mengajukan diri seperti itu ya Mas. Selanjutnya silahkan Bapak beri kesempatan kalian satu anak lagi untuk mempresentasikan seperti itu atau memaparkan hasil pekerjaannya di depan kelas. Silakan. Saya saja, Pak. Siapa ini? Mbak Is ya? Oh iya benar. Iya, Pak, Mbak Is. Ya, langsung saja silahkan Mbak Is. Ya, saya paparkan ya, Pak. Jadi kan Ya. Bapak kasih pertanyaan. Dalam video itu permasalahan apa yang dialami oleh si tokoh. Jadi kan saya jawab nih, kira-kira miriplah seperti jawabannya Mas Andi tadi. Tokohnya namanya Mawar. Mawar ini memiliki masalah, dia tidak konsentrasi belajar ketika belajar daring di rumah. Terus yang menyebabkan permasalahan si Mawar ini karena dia mungkin bosan ya Pak belajar daring itu. Akhirnya dia memilih chattingan, memilih bermain sosmed, dan pada akhirnya dia tidak konsentrasi ketika belajar daring. Terus pertanyaan ketiga, dampak dari permasalahan yang dialami si Mawar ini, mungkin dampaknya karena tidak konsentrasi belajar, akhirnya Mawar mengalami penurunan prestasi, Pak. Jadi tidak lagi mungkin memiliki nilai-nilai besar lah. Terus yang pertanyaan terakhir, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Jadi jika saya jadi Mawar, tentu saya mungkin jika ingin berubah, saya akan menyingkirkan benda-benda yang mengganggu konsentrasi saya, Pak. Dalam hal ini kan Mawar ada laptop, ada HP sama ada sosial media yang mengganggunya ya. Saya akan singkirkan benda itu Pak agar saya bisa berkonsentrasi saat belajar. Itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya kedua teman kalian ini dalam menyampaikan hasil pembelajarannya. Beri aplaus terlebih dahulu. Aplausnya 2 kali. Nah, baik, selanjutnya akan Pak berikan penguatan terlebih dahulu mengenai atau istilahnya pemahaman seperti itu mengenai materi kita hari ini. Yang pertama, apa sih pentingnya konsentrasi atau fokus dalam belajar seperti itu? Fokus dalam belajar merupakan salah satu unsur pendukung dalam mencapai keberhasilan belajar. Nah, dari sini sudah kita pahami ya. Unsur pendukung dalam mencapai keberhasilan belajar. Kalian pasti ingin kan berhasil dalam belajarnya seperti itu kan? Nah, oleh karena itu di sini mengapa yang namanya fokus atau konsentrasi dalam belajar itu penting. Dalam mencapai keberhasilan dalam belajar, tentunya merupakan hal yang tidaklah mudah. Diperlukan adanya strategi dan pemahaman terhadap tindakan yang akan diambil. Konsentrasi merupakan bagian dari fokus, di mana jika seorang siswa mampu berkonsentrasi terhadap apa yang dia lakukan, normalnya belajar ya, yang dilakukan siswa, maka ia dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik. Konsentrasi adalah kondisi dan kemampuan seseorang yang dengan kesadarannya dapat memusatkan perhatian, melibatkan alat indera, baik itu mata, telinga, dan juga hidung seperti itu, tapi dalam proses pembelajaran yang dipakai cuma mata, telinga, dan juga ya udah itu doang sih. Selanjutnya akan Bapak paparkan mengenai beberapa ciri-ciri atau tanda bahwa seseorang itu nggak fokus. Nah, sebenarnya ciri-ciri atau tanda-tanda ini dapat sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, ada tidak runtut dalam mengerjakan sesuatu. Nah, Bapak analogikan seperti ini. Misalnya nih, pada 10 menit belajar pertama, Mas Yudi ini belajar atau mengerjakan tugas metopen seperti itu. Lalu kemudian entah karena menemukan kesulitan atau mungkin kekurangan sumber belajar yang baik dan juga perhatiannya teralihkan dengan lain, dia memilih mengerjakan untuk mata kuliah yang itu tidak dapat menyusun dengan baik. Nah, tidak dapat menyusun sesuatu dengan baik itu seperti apa, Pak?
Contohnya itu seperti ini. Misalnya nih, kalian diberi tugas untuk mengerjakan sebuah makalah. Nah, kalian itu mengerjakannya hanya bagian yang mudah-mudahnya saja, atau lebih simpelnya itu kalian mengambil enaknya saja seperti itu. Nah, itu contoh atau tanda bahwa kalian itu merupakan orang yang gampang tidak fokus. Lalu yang ketiga ada cenderung tidak menyukai membaca literatur yang tersaji dalam jumlah banyak. Atau lebih tepatnya itu kayak menghindari bacaan yang isinya huruf semua seperti itu. Misalnya nih, kalian disuruh membaca sebuah jurnal atau skripsi ataupun artikel seperti itu, kalian langsung loncat ke bagian kesimpulan, dan di bagian kesimpulannya itu pun kalian membaca bagian-bagian yang pentingnya saja, seperti itu. Lalu selanjutnya ada suka mengambil kesimpulan sendiri. Terus yang kelima ada sering mengalami telat dalam melakukan sesuatu, dan yang terakhir ini yang paling sering dialami oleh kita semua, dan juga Bapak juga sering mengalami hal ini, yaitu mengalami blank pada saat berbicara. Nah, sebenarnya hal ini itu normal-normal saja terjadi pada kita ya, karena ya mungkin ada beberapa hal yang mengganggu pikiran kita, ataupun ada beberapa gangguan dari luar seperti itu. Selanjutnya ada faktor yang menyebabkan kita kurang fokus setelah belajar daring, terutama ya seperti itu. Yang pertama ada kelelahan. Saat lelah, konsentrasi pun mudah menurun. Di sisi lain, rasa lelah juga membuat seseorang mudah jenuh. Nah, entah itu lelah secara fisik maupun psikis, yang namanya lelah pasti mudah mengganggu kita seperti itu. Karena pada saat kondisi tersebut, tubuh kita sedang ibaratnya terfokus untuk merekondisi tubuh kita, entah itu secara tenaga maupun pikiran, tubuh kita sedang berusaha memulihkan dirinya lagi seperti itu. Lalu yang kedua ada masalah pribadi. Adanya masalah pribadi juga membuat kita tidak konsentrasi seperti itu. Lalu yang ketiga ada terlalu banyak kegiatan. Yang keempat ada kebiasaan mengonsumsi hal-hal ringan, di mana kalian itu dalam mengonsumsi hal ringan misalnya seperti scroll sosial media, atau mungkin cuma nonton video yang unfaedah di YouTube seperti itu. Di situ kan kalian tidak memerlukan fokus atau perhatian yang banyak seperti itu. Nah, kebiasaan seperti itu yang ibaratnya membuat otak kita tumpul, di mana kemampuan kognitif atau kemampuan melatih konsentrasi kita itu menjadi berkurang. Lalu yang terakhir ada masalah kesehatan dan juga kondisi fisik. Berbeda dengan lelah, kalau yang masalah kesehatan ini lebih kayak kalian sedang dalam kondisi sakit ataupun tidak sadarkan diri selama berhari-hari seperti itu. Selanjutnya mungkin ada yang bisa memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Tidak ada ya? Oh, ya udah, sudah tidak apa-apa. Mohon maaf anak-anak, Bapak sedikit batuk ya. Bukan karena Bapak positif ataupun apapun itu, memang enak badan saja seperti itu. Baik, mungkin penyampaian materi yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini sudah cukup di sini saja. Terima kasih ya atas perhatian kalian, atas partisipasi kalian, dan juga kemauan kalian untuk menemani Bapak on cam pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari seperti itu. Dan juga untuk pertemuan selanjutnya, kita masih mempelajari hal yang sama, tetapi berfokus pada solusinya seperti itu. Benar, saya input absen kalian dulu di Sikadu ya. Baik, kita sudah sampai pada ujung pertemuan. Silakan salah satu dari kalian untuk bisa memimpin doa. Silakan Mas Andika. Baik Pak, marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas Mas Andika sudah memimpin doa kita, baik di awal dan juga di akhir.
Oh ya, tadi Bapak sudah jelaskan belum pertemuan selanjutnya kita mau ngapain? Oh ya sudah, akan Bapak jelaskan sekali lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari mengenai solusi dari bagaimana sih cara mengatasi kurang fokus selama pembelajaran daring, dan juga nanti kalian akan disuruh untuk berdiskusi lagi seperti ini. Baik, Bapak akhiri sampai di sini saja ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi sama Bapak ya. Masih menyambung apa yang kita pelajari dari pertemuan kemarin, yaitu mengenai bagaimana cara mengatasi kurang fokus selama pembelajaran daring. Bapak harap kalian masih ingat ya mengenai pengertian-pengertiannya, faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, dan juga bagaimana ciri-ciri orang yang sedang tidak fokus seperti itu. Untuk selanjutnya, Bapak minta kalian untuk berdiskusi secara kelompok seperti itu. Silahkan untuk dibagi menjadi 4 kelompok saja ya. Silahkan seperti itu. Bisa dibagi secara mandiri. Baik, terima kasih. Sudah terdapat 4 kelompok di sini. Selanjutnya akan Bapak kirim lembar kerja yang nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok seperti itu. Diskusi secara berkelompok maksudnya di mana kalian di situ diminta untuk mengidentifikasi dan juga memberikan pendapat kalian mengenai bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kurang fokus ini. Untuk diskusinya Bapak beri waktu selama 15 menit pengerjaan ya. Dan seperti biasa kalau kalian mengalami kesulitan atau menemukan pertanyaan yang menurut kalian belum jelas, bisa silahkan tanyakan ke Bapak dengan on mic terlebih dahulu dan jangan lupa menyalakan kamera ya. Selamat mengerjakan. Ya baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana hasil diskusinya? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Baik, sepertinya sangat semangat sekali ini Mbak Eva ya. Mbak Eva dari kelompok berapa ini Mbak Eva? Kelompok 1, Pak. Oh, dari kelompok 1 ya. Selanjutnya silakan ya. Tiap-tiap perwakilan kelompok, tiap-tiap kelompok maksudnya memilih 1 orang anak untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas seperti itu. Silakan. Mau dari kelompok berapa ini? Kelompok saya dulu, Pak. Ya baik, Mbak. Silakan Mbak Eva. Dari tadi sangat semangat ya, Mbak. Silakan Mbak Eva untuk memaparkan hasilnya. Baik, Pak. Berhubung saya terkendala sinyal, boleh minta tolong Mas Fiar buat share screen hasil kerja kelompok kita, Mas. Iya, silakan. Sangat rapih ya, Mbak, hasil pekerjaannya. Silakan, Mbak, untuk dipaparkan. Baik, Pak. Jadi cara mengatasi kurang konsentrasi saat belajar itu ada 4 menurut kelompok kami ya, Pak. Yaitu yang pertama mengatur waktu belajar. Terus yang kedua itu menjauhkan berbagai macam distraksi. Yang ketiga memilih spot belajar yang kondusif. Dan yang keempat itu menjaga kesehatan selama di rumah. Ini dijelaskan secara detail atau tidak, Pak? Ya, salah sedikit saja, Mbak, mungkin boleh. Oke, mengatur waktu belajar. Jadi membuat jadwal kegiatan belajar di rumah dan usahakan agar bisa mempersiapkan diri beberapa menit sebelum kelas daring dimulai. Untuk yang kedua, yaitu menjauhkan berbagai macam distraksi. Jadi, sebisa mungkin kita harus menjauhkan diri dari distraksi tersebut sehingga proses belajar daring selesai. Untuk yang ketiga itu memilih spot belajar yang kondusif, yaitu mencari spot terfavorit dan ternyaman yang ada di rumah. Selain lingkungan indoor, spot outdoor seperti taman dan teras juga bisa menjadi tempat yang cocok untuk belajar. Dan untuk yang terakhir itu menjaga kesehatan selama di rumah, yaitu penerapan pola makan dan pola hidup sehat harus tetap diperhatikan meskipun semua kegiatan dilakukan hanya di rumah saja. Seperti itu, Pak. Terima kasih.
Nah, terima kasih ya Mbak Eva dan juga teman-teman dari kelompok 1. Sangat tepat sekali dan juga jawabannya persis seperti apa yang Bapak harapkan seperti itu. Memang benar yang namanya tidak fokus itu asalnya itu dari diri kita sendiri ya. Dan juga kalau masalah yang berasal dari diri kita sendiri, normalnya solusinya ya juga dari diri kita sendiri. Melalui usaha-usaha yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1, bisa teman-teman praktekkan misalnya kalau kalian pembelajaran daring dan mengalami tidak fokus, bisa kalian lakukan seperti itu intinya. Dan selanjutnya untuk apa? Ya untuk hasil diskusi kelompok kalian bisa nanti dikirim atau disubmit di Elena ya. Bapak sudah buatkan kolomnya di Elena seperti itu. Untuk selanjutnya akan Bapak kasih kalian lembar evaluasi mengenai pembelajaran hari ini dan sudah Bapak share link pengisiannya di grup kalian seperti itu. Nanti selepas kelas ini kalian bisa mengisi ya. Baik, sepertinya untuk pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Sudah lengkap semuanya ya pembahasan dari awal dari pertemuan kemarin, di mana pertemuan kemarin kita membahas mengenai apa itu pentingnya konsentrasi dan juga fokus saat pembelajaran daring, ciri-ciri orang yang mengalami tidak fokus dan juga eh, sekarang kita belajar mengenai solusinya seperti itu dan Bapak harap setelah pembelajaran pada kali ini kalian bisa menerapkan solusinya saja seperti itu. Ya, karena ya sesuai dengan keadaan kita saat inilah, kita kan sedang belajar daring dan juga yang namanya kurang fokus atau kurang konsentrasi itu rawan terjadi seperti itu. Baik, mungkin Bapak cukupkan sampai sekian saja ya, karena waktunya juga sudah mepet. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.